Halo semuanya, gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Ya, seperti biasa, agenda mingguan kita. Di kesempatan kali ini aku akan memberikan 10 anime yang mana MC kita mempunyai kekuatan iblis yang sangat overpower. Tapi sebelum masuk ke listnya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan terlebih dahulu, oke? Tak perlu banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke listnya. Nomor 10, The Greyman. Cerita ini mengambil latar tempat di Eropa pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1891, di mana eksorsis dan Akuma merajalela di mana-mana dan meresahkan masyarakat. Tugas eksorsis adalah membasmi Akuma yang diciptakan Earth of Millennium dari kesedihan umat manusia. Menjelang akhir abad ke-19, Alan Walker resmi bergabung dengan organisasi pengusir iblis yang menghancurkan makhluk yang dikenal sebagai Akuma, senjata mekanik yang dibuat oleh Millennium Earth dengan jiwa penderitaan orang mati. Alan memiliki kedua mata kutuk dan senjata anti Akuma di lengannya, kekuatan yang disebut Innocent, hadiah yang diberikan kepadanya oleh dewa. Alan bersama dengan sesama pengusir iblis harus menghentikan Millennium Earth yang dapat menyebabkan kehancuran dunia. Nomor 9, Isekai Mao. Menceritakan tentang seorang pria bernama Sakamoto Takuma yang bermain game MMORPG bernama Cross Reverie. Dirinya sudah sangat hebat dalam game itu, bahkan dia memiliki gelar Demon King atau Raja Iblis Diablo yang ditakuti player-player lainnya. Suatu hari tiba-tiba saja dirinya terbangun sebagai Raja Iblis Diablo di dalam game tersebut. Ternyata dirinya telah disummon sebagai budak oleh dua gadis dari game tersebut yang merupakan elf dan gadis kucing. Namun karena Sakamoto memiliki kekuatan anti sihir budak tersebut malah kembali pada dua gadis tadi. Alhasil dua gadis tadi menjadi budak Sakamoto. Disinilah Sakamoto memulai petualangan di dalam dunia game tersebut sebagai Raja Iblis Diablo. Bersama dengan dua gadis yang menjadi budaknya, Sakamoto terus menjalani kehidupannya sebagai Raja Iblis dan membantu masalah yang dimiliki oleh kedua gadis tersebut. Nomor 8, Devil May Cry. Devil May Cry adalah anime berdasarkan video game series yang pernah dirilis oleh pihak Capcom. Menceritakan seorang pemburu iblis bernama Dante atau lebih dikenal dengan setengah manusia setengah iblis. Dia menggunakan pedang terbaiknya bernama Rebellion dan dua pistolnya Ebony dan Ivory untuk menjalankan misi-misinya. Dante juga mempunyai tempat usaha untuk memburu iblis bernama Devil May Cry, yang pada saat itu juga sedang mengalami krisis keuangan. Dante juga ditemani oleh agen Morrison sebagai penyedia pekerjaan baginya. Juga Patty Lowell yang berperan sebagai gadis tunawisma yang akhirnya ikut membantu di tempat usaha milik Dante untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan iblis. Nomor 7, Bloodlet. Stas Charlie Blood adalah vampir terkuat yang menguasai dunia iblis bagian timur. Menurut rumornya, ia adalah monster yang haus darah dan tanpa ampun. Padahal sebenarnya Stas hanyalah seorang otaku yang terobsesi dengan budaya Jepang dan tidak tertarik dengan darah manusia. Meninggalkan area kekuasaannya dan membiarkan bawahannya untuk mengurusnya. Sementara Stas bermalas-malasan dengan menonton anime, membaca manga, serta bermain game. Suatu hari Stas bertemu dengan seorang gadis Jepang bernama Fuyumi Yanagi yang tersesat di dalam dunia iblis setelah masuk ke dalam sebuah portal. Stas sangat gembira akan hal itu, namun kesenangannya hanya berlangsung sesaat ketika wilayah kekuasaannya mulai diserang dan membuat Fuyumi mengalami kematian. Fuyumi menjadi hantu gentayangan dan membuat Stas kecewa. Hal itu membuat Stas bersumpah akan membangkitkan Fuyumi walaupun harus melakukan perjalanan ke dunia manusia. Nomor 6, Hataraku no Mao Sama. Cerita Hataraku no Mao Sama bermula saat Raja Iblis Satan mulai menaklukkan wilayah Ente Isla dengan tentara iblisnya. Namun usaha Mao untuk menaklukkan seluruh benua berhasil digagalkan oleh pahlawan Emilia. Karena terdesak, akhirnya Mao membuat portal untuk kabur dari dunia itu, terdampar di sebuah planet yang tak ia kenali. Planet dengan teknologi maju yang di dalamnya sangat minim kekuatan sihir sehingga ia tak dapat menggunakan kekuatan sihir dengan leluasa.
Planet itu adalah bumi. Bersama dengan jenderal setianya Al-Ciel, mereka mulai mengidentifikasi planet bumi itu. Karena tidak memiliki apa-apa, Mao Zedong memutuskan untuk bekerja mencari uang dengan menjadi pekerja paruh waktu di sebuah restoran cepat saji. Sedangkan Al-Ciel ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Disinilah kesehariannya sebagai manusia biasa dimulai. Nomor 5. Strike the Block. Menceritakan tentang seorang siswa SMA bernama Kojo Akatsuki yang ternyata adalah seorang raja vampir keempat yang terkuat di dunia, yang seharusnya hanyalah sebuah legenda semata. Suatu hari saat dirinya sedang berjalan-jalan di kota, dirinya diikuti oleh seorang gadis. Gadis tersebut ternyata adalah prajurit dari kerajaan Lion King yang ditugaskan untuk mengawasi pewaris dari darah raja vampir keempat, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kojo Akatsuki. Gadis tersebut bernama Himeragi Yukina. Pada awalnya niat Yukina hanyalah mengawasi Kojo saja, tapi lambat laun Yukina ternyata menyukai Kojo dan mereka menjadi dekat. Kojo dan Yukina sekarang malah menjadi partner untuk menjaga kota dari serangan para penjahat dengan kekuatan super. Nomor 4. Beelzebub. SMA Ishiyama adalah sekolah yang isinya didominasi oleh murid-murid berandalan, di mana perkelahian terjadi tanpa henti dan pelanggaran hukum sudah menjadi keseharian. Namun ada satu aturan yang dituruti secara universal, yaitu jangan mengganggu siswa kelas 1 bernama Tatsumi Oga, karena ia merupakan petarung yang paling kejam. Suatu hari saat Oga bersantai di tepi sungai, dirinya bertemu dengan seorang pria yang mengambang di sungai. Setelah diambil oleh Oga, pria tersebut memberi Oga seorang bayi yang langsung merangkak ke punggung Oga. Meskipun dia belum mengetahuinya, bayi ini bernama Kaisar The Emperor Beelzebub IV atau Babybel yang merupakan putra dari Raja Iblis. Babybel akan menjadi iblis sesungguhnya saat dewasa, namun ia harus dibesarkan oleh orang yang kuat dan juga berjiwa iblis. Dan untuk itulah Babybel dibesarkan oleh Oga sendiri. Nomor 3. Overlord. Berlatarkan pada sebuah game MMORPG bernama Yggdrasil, game tersebut sudah hampir waktunya untuk ditutup servernya. Jam-jam terakhir dari game tersebut sudah hampir tiba, namun Momonga, seorang wizard atau penyihir kuat, memutuskan untuk menghabiskan jam-jam terakhir berada di dalam game tersebut sebelum server benar-benar ditutup. Yang mengejutkan saat jam mulai bertentang yang menandakan bahwa server sudah ditutup, Momonga masih tersadar sebagai karakter di dalam game itu. Bahkan game itu terasa seperti dunia nyata baginya sekarang. Semua NPC atau penjaga guildnya bertingkah atau berkepribadian layaknya manusia. Karena situasi yang tidak normal ini, Momonga memerintahkan anggota atau pengikutnya yang setia untuk menyelidiki dan mengambil kendali mengenai dunia yang baru ini, dengan harapan dapat mengetahui penyebab dari munculnya peristiwa misterius ini. Nomor 2. Mao sama Retry. Seorang pemuda bernama Akira Ono merupakan pria biasa yang bekerja di sebuah perusahaan yang mengelola game online. Ia juga bermain sebuah game dan menamai karakternya Mao atau Raja Iblis. Suatu hari saat sedang mau login ke dalam game, ia tiba-tiba masuk ke dalam dunia fantasi tersebut dan menjadi Mao. Di sana ia bertemu dengan gadis yang memiliki cacat kaki dan bersama-sama memulai petualangan. Tetapi karena kekuatannya yang besar dan ditakuti, ia banyak diincar oleh banyak pihak kemanapun ia berjalan. Nomor 1. Black Clover. Anime ini bercerita tentang dua anak yatim piatu bernama Asta dan Yuno yang dibesarkan di gereja yang sama. Saat masih kecil, mereka pernah berjanji akan saling bersaing untuk melihat siapa yang akan menjadi kaisar sihir berikutnya. Namun saat mereka tumbuh dewasa, perbedaan kemampuan di antara keduanya menjadi jelas. Yuno adalah seorang penyihir jenius, sementara Asta sama sekali tidak bisa menggunakan sihir apapun. Akan tetapi ia mencoba menutupi kekurangannya dengan berlatih secara fisik. Ketika mereka menerima Grimoires atau buku sihir pada usia 15 tahun, Yuno mendapatkan sebuah Grimoire dengan semanggi 4 daun, sementara Asta tidak menerima apapun. Akan tetapi saat Yuno berada dalam bahaya, Asta mendapatkan kekuatan yang sebenarnya. Dia menerima Grimoires dengan semanggi 5 daun yang di dalamnya terdapat kekuatan iblis. Nah, itulah 10 rekomendasi anime yang mana MC kita mempunyai kekuatan iblis yang sangat overpower.
Dari ke-10 anime tadi, mana nih yang belum kalian tonton? Atau mungkin dari kalian ada yang sudah menonton semuanya, bisa ditulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!